Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada baik ya semuanya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini Ibu bisa berkumpul kembali dengan kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doa. Doa selesai. Terima kasih kepada KM. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah Sinta hadir? Isma hadir? Elsa hadir? Anissa hadir? Rifdah hadir? Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semuanya pada hadir semua ya. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita selalu dilindungi oleh Allah dan tetap berkumpul semuanya. Nah, untuk pembahasan hari ini, Ibu akan bertanya dulu, apakah masih ada ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Ayo ajukan tangannya. Ya, betul Sinta, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mulai memberi materi tentang beriman kepada kodo dan kodar. Di sini siapa yang tahu kodo dan kodar itu apa? Anissa, silahkan. Takdir, iya betul. Kodo dan kodar adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sini tertulis bahwa beriman kepada kodo dan kodar. Secara bahasa, kodo memiliki arti hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan secara bahasa, kodar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, atau kehendak. Selanjutnya, secara istilah, ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, sedangkan secara istilah, qadar artinya ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Rifdah mau bertanya apa? Zaman azali. Ya, jadi zaman azali itu artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham sampai sini? Ya, bagus. Terima kasih ya. Nah, lanjut sekarang ada firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 2. Mari kita buka Al-Qurannya, surat Al-Furqan ayat 2. Sudah ketemu surat Al-Furqannya? Nah, ayat 2 ya. Mari kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syariqun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut memiliki arti yaitu yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi maksudnya dari ayat ini yaitu suatu keputusan Allah, kehendak Allah. Ini sudah betul-betul Allah yang merencanakan, Allah yang menguasainya. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa melaksanakan dan melakukan apa yang sudah Allah tentukan. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kalau gitu, mari kita lanjut slide berikutnya ya. Di sini ada kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Nah, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula pada qada atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, maksud dari hadis riwayat ini yaitu kita sebagai manusia wajib beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada takdirnya Allah. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, kita dilahirkan dan diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman. Nah, di sini ada hadis lagi yang artinya siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Jadi maksud dari hadis ini, Allah memberikan takdir baik, takdir buruk, bencana yang terus menimpa hambanya, itu Allah berikan untuk kita semakin sabar, semakin kuat, dan ikhlas menerimanya. Dan Allah berkata di sini, jika kita tidak bersabar, kita tidak bisa menerimanya, Allah menyuruh kita untuk mencari Tuhan selain Dia gitu. Jadi di sini telah jelas bahwa kita diberikan takdir baik, takdir buruk, terus bencana terus menimpa, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika menerima suatu takdir baik atau buruk, Allah telah tahu dan telah paham bahwa kita apakah mampunya sampai mana untuk terus bersabar menghadapi semua itu. Nah, paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini
ada contoh qada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan kapan laut harus surut. Yang ketiga, Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Kapanpun itu, Allah akan tetapkan bahwa makhluknya Allah itu akan mati. Yang keempat, Allah menetapkan seseorang lahir di dunia. Allah akan selalu menetapkan seseorang lahir di dunia itu setiap waktu, begitupun kematian. Jadi dengan adanya kematian, lalu akan adanya kelahiran. Adanya kelahiran, begitu pula akan adanya kematian. Nah, di sini Ibu akan lanjut slide berikutnya. Nah, qada dan qadar atau takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mualak dan takdir mubram. Nah, yang pertama ada takdir mualak. Mualak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mualak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari takdir ini yaitu sebagaimanapun usaha manusia, ikhtiarnya manusia, hasil akhirnya akan selalu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau akhirnya baik, akhirnya buruk, hanya Allah yang bisa menentukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sangat berperan sekali untuk kehidupan hamba-hambanya. Nah, di sini juga terdapat terjemahan dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, maksud dari ayat tersebut, jika suatu saat atau suatu waktu hambanya mau merubah ke yang lebih baik, tapi tidak ada perubahan sedikit pun, Allah juga tidak akan merubah suatu sikap hambanya. Jadi percuma juga jika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, berubah untuk istiqomah, tapi tidak ada usaha dari diri kita sendiri, itu akan percuma karena Allah juga tidak akan memberikan kemudahan apapun. Jadi Allah selalu memberikan izin atau memberikan jalan ketika ada kemauan dari diri kita sendiri. Nah, paham sampai sini? Ya, Ibu lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini ada contoh takdir mutlak. Yang pertama, ada kepandaian seseorang yang ingin pandai, maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua, kesehatan seseorang yang ingin sehat, maka harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh akan sehat. Yang ketiga, kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya. Bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah berolahraga. Dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segalanya,
manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada keinginan dari diri kita sendiri untuk merubah nasib kita sendiri. Jadi, kalaupun Allah sudah menakdirkan nasib kita buruk, selagi kita mau berubah ke yang lebih baik, Allah juga akan memberikan jalannya. Gitu. Lanjut ya. Di sini ada takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram diantaranya seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendeknya usia manusia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Nah, maksudnya dari takdir mubram, yaitu suatu takdir yang benar-benar mutlak dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun. Dengan cara kita mau berubah nasib dengan lebih baik pun kita tidak bisa, karena ini sudah takdir yang sangat mutlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lanjut ya. Di sini ada manfaat beriman pada qada dan qadar. Seseorang yang beriman pada qada dan qadar akan memperoleh banyak sekali manfaatnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menenangkan jiwa seseorang. Maksud dari memenangkan jiwa seseorang, yaitu yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini ada yang terakhir, yaitu yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, semakin bersemangat, berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Ia akan segera introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya diri sendiri. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, maka ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Jadi dengan ada rasa sifat optimis, kita akan yakin dengan diri kita sendiri, apapun keinginan kita, cita-cita kita pasti akan tercapai asal dari diri kitanya mau berusaha. Yang terakhir di sini ada menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Jadi, maksud dari menjauhkan diri dari sifat sombong ini, yaitu ketika kita
sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu sangat membuat diri kita bahagia, senang. Nah, dari nikmat itulah kita jangan merasa sombong bahwa kita sedang mendapatkan nikmat seperti ini. Tapi kita harus selalu mengatakan semua itu merupakan hasil eh, yang usaha kita lakukan dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa usahanya Allah, tanpa jalannya Allah, kita tidak akan mungkin mendapatkan nikmat sebaik ini, nikmat sesenang ini, nikmat sebahagia ini. Maka dari itu kita harus tetap merasa rendah hati kepada siapapun dan tidak boleh memiliki rasa sombong dan tidak boleh memiliki rasa angkuh. Nah, mungkin pertemuan kali ini pembahasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada berkahnya, ada manfaatnya, dan ada kebaikan juga untuk kita semua ke depannya. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas, tolong rangkum apa yang telah Ibu jelaskan dan kumpulkan minggu depan di meja Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.